saudara, kita patut bersyukur pada siang hari ini kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya semua karena anugerah-Mu saja Tuhan. Sebentar lagi kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi setiap kami. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Siang hari ini kami mau naikkan pujian-Ku bersyukur Bapa. Mari saudara kita nyanyikan bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu yang boleh kami alami Tuhan di dalam setiap hidup kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Yesus, ku bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersyukur dan terus bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur
kebanggaan dalam hidup kami, Yesus. Janji-Mu bersinar membuktikan bahwa Engkau besar, Tuhan. Buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu, Yesus, Tuhanku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu, Yesus, Tuhanku. Kami mau percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Engkau, Yesus. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu yang kuatkan setiap kami, Tuhan. Kuatkanku, Engkau dasar untuk kami berharap. dasarku berharap. Kini kami mau berserah, Tuhan, pada rancangan-Mu yang indah bagi setiap kami. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Kami mau ikuti panggilan-Mu, Yesus. Dan kami mau terus setia dalam mengikuti-Mu, Tuhan. Setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. kini kami mau berserah, Tuhan. Kami mau berserah pada rancangan-Mu bagi setiap kami. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biar ini menjadi kerinduan hati kami, Tuhan, untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk hidup meninggikan nama Tuhan. Kami hidup hanya bagi-Mu, Bapa. Karena itu tuntun langkah-langkah kami, bawa kami untuk mengerti jalan-jalan mana yang harus kami ambil di dalam Engkau, Tuhan, supaya hidup yang singkat ini boleh kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Bapa. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Berbicara bagi kami, tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya, Tuhan di tengah kita memberkati kita. Katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Iya, ini suara saya hampir habis ya. Tapi puji Tuhan, ya bahkan ini rasanya panas sekali ya. Apa cuma saya yang rasa panas, apa semua rasa panas ini? Panas ya saudara ya, berarti nerakanya mulai terbuka ini ya. Kita harus bertobat. Saudara, hari ini tema firman Tuhan ya, bulan ini di gereja ini adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang mau hidup memuliakan Tuhan? Ya, saya percaya tidak ada kerinduan yang lain tentunya selain kita hidup memuliakan Tuhan. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan. Ya, ada salah satu orang yang
hidup memuliakan Tuhan, saudara. Bagaimana hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita buka Kisah Para Rasul, ya, yaitu Filipus, ya, seorang tokoh di Alkitab, ya. Ini bukan Filipus murid Yesus, tetapi Filipus yang ada di Kisah Para Rasul yang dipilih oleh Rasul Paulus, ya. Kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 dulu, ayat yang pertama. Di sana dikatakan 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin, ya. Ayat yang pertama, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena apa? Pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi kita belajar juga dari Rasul Paulus, gereja harus membuka mata bagi orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Katakan amin, ya. Dan di sini ada pembagian kepada janda-janda. Tapi yang diperhatikan tuh janda tua, bukan janda muda, ya. Apalagi bapak-bapak, ya. Saudara, dikatakan di sini lalu terjadi sungut-sungut. Ayat yang kedua dikatakan, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid untuk berkumpul, ya, dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu, ya. Ibu Hana tentu tidak bisa bekerja sendiri, ya, harus ada orang-orang yang menopang di dalam pelayanan. Sama seperti di Kisah Para Rasul jemaat mula-mula. Lalu dikatakan pilih 7 orang di antaramu yang terkenal. Yang pertama apa? Baik, ya. Lalu yang kedua, yang penuh dengan roh dan hikmat. Supaya apa? Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Kita lihat di sini saudara, orang yang dipilih untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang pertama dia harus terkenal baik. Ya, jangan orang terkenal jahat dipilih melayani Tuhan, saudara, ya. Nah, kecuali dia sudah bertobat, harus ada buah-buah yang terlihat supaya tidak menjadi batu sandungan. Ya, banyak kita melihat, saudara. Di sini yang pertama dikatakan 7 orang dipilih. Yang pertama terkenal baik, buahnya itu loh. Yang kedua penuh roh dan hikmat. Tentunya roh, penuh roh kudus, bukan roh jahat, ya saudara, ya, karena roh ini ada macam-macam, ya. Tentu yang penuh dengan roh, huruf besar di situ adalah roh Allah, roh kudus, ya, dan juga dia harus penuh hikmat. Karena di dalam melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kita tuh butuh hikmat di dalam menyelesaikan satu masalah. Ada orang-orang yang tidak pakai hikmat Tuhan, hanya emosi, saudara, lalu akhirnya marah-marah, tidak memuliakan Tuhan, malah ya sebaliknya hidupnya tidak dapat apa-apa. Lalu salah satu di antaranya yang dipilih di sana adalah namanya Filipus, ya. Jadi ini bukan Filipus murid Yesus, tapi Filipus 7 orang yang dipilih di Kisah Para Rasul. Kita lompat lihat ya apa yang dilakukan oleh Filipus dalam pelayanan. Kisah Para Rasul yang ke-8, saudara. Setelah dipilih, Filipus menjadi seseorang yang memuliakan Tuhan. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 mulai. Filipus di Samaria, saudara, dikatakan di sana. Lalu mereka tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ayat yang ke-6, ketika orang banyak, ayat yang ke-5 dulu. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ayat 6, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Saudara, kenapa? Buah dari pelayanan Filipus itu begitu luar biasa ya, ketika dia mengajar, dia memberitakan Injil, ada kuasa. Karena kita sudah tahu tadi yang di atas, yang pertama, dia itu terkenal baik, penuh roh dan penuh hikmat. Ya, di dalam hidup ini kita harus menghasilkan buah untuk memuliakan nama Tuhan. Terutama pertama dari keluarga terlebih dahulu.
Ya, orang keluarga terdekat itu harus mengetahui dan melihat buah-buah roh dalam hidup kita. Supaya ketika kita melayani, ya pelayanan itu berdampak saudara. Kemarin ada yang bertanya sama saya, Bu, saya ini juga hamba Tuhan. Saya tuh pengen ya khotbah supaya khotbah saya itu bisa didengar orang. Dan bukan cuma didengar Bu, supaya mereka mengalami perubahan hidup. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang ya cuma satu, hidupi yang kamu khotbahkan dan khotbahkan apa yang kamu hidupi. Amin. Ya, jangan cuma tiru-tiru khotbah orang lain tapi kita tidak menghidupi khotbah itu. Makanya setiap orang percaya kepada Tuhan harus diproses. Saya berdoa supaya semua saudara diproses Tuhan, katakan amin. Proses Tuhan itu penting supaya iman kita ini bertumbuh dan kita bukan cuma bisa cerita. Makanya saya bersyukur saudara hari ini ya orang tuh datang konseling sama saya dengan berbagai masalah. Tapi saya bersyukur banyak dari persoalan yang mereka hadapi itu juga sudah saya alami. Contoh, Bu, saya ini dikejar debt collector. Saya tanya, udah berapa lama kamu dikejar debt collector? Udah 6 bulan, bersyukur. Saya dulu 2 tahun. Amin. Ya, emang Bu Debbie pernah dikejar debt collector? Pernah, saudara nggak tahu kan? Ya, kita mau bayar rumah, nggak bisa bayar rumah di Jakarta. Akhirnya kita gesek kredit card, ambil uangnya tunai untuk bayar cicilan rumah. Karena saya pikir rumah lebih penting lah. Kita bayar cicilan rumah pakai gesek kredit card, ternyata bunga berbunga, gulung menggulung, nggak bisa bayar. Sampai akhirnya debt collector datang ke rumah saudara. Teriakin kami dari pintu rumah, ya. Pendeta kok utang gak bayar loh. Dan itu debt kolektornya orang Kristen lagi, orang Ambon saudara. Saya masih ingat namanya Victor itu. Di sini gak ada nama Victor ya. Saya panggil dia masuk ke rumah, Victor kamu sini Victor. Saya tahu kamu itu disuruh nagih. Tapi ya saya sudah pergi ke bank untuk bisa nego. Kamu gak usah teriakin saya. Saya tahu dia cuma mau minta uang supaya kita nggak usah bayar utangnya, kasih aja dia duit, dia pergi itu. Ya, saya bilang bukan begini caranya, saya juga sudah menangis sama Tuhan loh. Iya pendeta kok nggak bayar utang. Saya nangis saudara, saya nangis, saya nggak pernah kabari orang tua saya di Solo, saya nggak pernah telepon orang tua saya di Sulawesi. Ya saya nangis di kamar, Tuhan kenapa engkau izinkan ini terjadi Tuhan. Saya ini hamba Tuhan loh. Ya, Tuhan tuh cuma jawab gini, kenapa kalau kamu dipermalukan? Emang kenapa kalau namamu hancur? Emang kenapa kalau kamu diizinkan difitnah, dihina? Masalah buat kamu. Nggak cukup sampai di situ. Dia lihat saya di Instagram. Oh ini Bu Debbie diundang di gereja ini. Dia telepon itu gereja-gereja yang undang saya. Dia ngomong, ini pendetanya mana ya? Itu Debbie Basjir sering diundang di gereja situ khotbah ya. Bilang ya sama Debbie Basjir bayar utangnya. Malu nggak saudara? Malu saya. Tapi Tuhan harus izinkan itu terjadi. Ya saya nangis di kaki Tuhan sampai satu waktu saya sama suami saya bilang kita nggak bisa loh kayak gini. Ayo kita duduk bersama kita libatkan Tuhan. Duduk di meja makan waktu itu saya ingat bersama. Kita gelar semua itu kredit card, kita hitung ini utang kita berapa, kita harus berdoa. Memang secara manusia tidak ada jalan. Lalu akhirnya kami berdoa. Ya kita bilang Tuhan ini semua utang kami waktu itu kita hitung sekitar 80 jutaan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami mau melibatkan Tuhan. Biar terjadi financial freedom, keuangan yang bebas, kita tidak terlibat hutang. Kami berdoa bersama, saya nggak curhat ke orang tua, saya nggak curhat ke kakak ipar untuk minta uang, saya nggak cari siapapun, saya melibatkan Tuhan dan Tuhan itu hidup saudara, dia ada. Lalu kami berdoa bersama tumpang tangan nangis saudara. Berapa hari kemudian ada seorang ibu telepon saya, Bu Debbie saya pengen ketemu ibu ya. Iya yuk kita ketemu di mall. Kenapa Bu? Bu saya nggak tahu ya. 2 hari ini saya ingat ibu terus. Dan Tuhan suruh saya memberkati ibu. Ya ini saya kasih emas batangan 50 gram, 100 gram. Ini harganya 50 juta zaman itu. Dan ada uang cash 50 juta saya transfer ke rekening ibu. Tuhan suruh berkati saya, ibu kasih uang 100 juta. Kok nggak wow ya?
Wow loh saudara, wow ya. Kita nggak perlu curhat kemana-mana kan. Tuhan itu hidup. Kenapa manusia nggak pernah lihat mujizat? Karena kalau ada masalah, engkau lari kepada manusia. Engkau nggak lari kepada Tuhan. Lalu hari itu saya terharu saudara, saya nangis, saya bilang, Bu kenapa ibu bisa melakukan ini semua Bu? Saya nggak tahu, tapi Tuhan suruh saya. Saya nggak pernah cerita ke ibu itu kalau saya punya utang 80 juta yang harus saya beresin. Ya lalu dia kasih itu saya cerita, Bu memang kami sedang bergumul. Saya cerita begini-begini, dia juga terharu. Lalu kami beresin itu utang-utang saudara. Ya dan kami mulai berjalan, Tuhan apa yang bisa kami kerjakan, kami mau kerjakan. Pokoknya kita nggak buat beli tas loh, gesek kredit card saya beli tas, beli jam, beli apa. No, benar-benar untuk kebutuhan hidup. Tapi Tuhan bilang aku harus izinkan itu terjadi. Dan ketika saya diberkati saudara, saya ganti uangnya ibu itu. Saya datangi dia dan saya bilang, Bu ibu ingat dulu ibu pernah tolong saya di masa susah. Sekarang saya sudah diberkati Tuhan Bu. Saya mau kembalikan uang. Dia peluk saya, dia nangis saudara. Ya, Tuhan itu Tuhan yang dahsyat dan dia hidup. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Makanya saya bilang saya mengalami itu. Sekarang jemaat datang. Bu saya dikejar debt collector Bu. Kalau besok saya nggak bayar 6 juta. Saya nanti gini. Saya bilang cari Tuhan. Jangan cari manusia. Saya juga dulu pernah merasakan itu. Saudara, supaya apa saudara? Supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan. Bukan berarti orang yang menghadapi masalah itu, ya dia tidak memuliakan nama Tuhan, dia lagi ada masalah keuangan. Saudara, di dalam segala persoalan hidup sering Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya hidup kita ke depan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa cerita. Jadi kalau saudara tidak pernah mengalami, saudara gak punya pengalaman kan? Makanya saya berdoa sekarang, kalau saudara difitnah, ya saudara direndahkan, terima saja. Percaya, datang sama Tuhan, berlutut di kaki Tuhan. Supaya kemudian kita ini punya pengalaman yang bisa kita ceritakan kepada orang lain. Bagaimana kita bisa mengalami, memuliakan nama Tuhan, alami Tuhan secara pribadi. Kisah hidup saya bersama dengan Tuhan tuh kalau dibikin buku mungkin... Ya nggak tahu berapa seri bukunya, saudara juga adalah saksi hidup kami. Dari Solo berangkat ke Jakarta tidak mudah saudara. Tapi hari ini saya melihat apa yang membuat akhirnya saya bisa diundang. Kemarin kami baru pulang 5 minggu di Amerika. Saudara mungkin juga ini yang bikin saya drop ya. Di sana minus 26. Kita di salju terus begitu pulang sini 36 kali derajat di sini ya. Panas sekali saudara, jadi waduh langsung saya drop ya, kayaknya mungkin lebih cocok di Amerika ya. Sudah ditawari, ayo Bu balik ke California Bu, buka cabang di sini, kita siapin gereja, kita siapin semua-muanya. Saya bilang masih tanya Tuhan dulu. Ayolah pindah aja ke Amerika, nanti Bu bisa pelayanan YouTube dari sini. Tanya Tuhan dulu ya. Saya melihat saudara, bagaimana Tuhan itu... Ya mengangkat seseorang yang memang mau sungguh-sungguh bertobat. Makanya Bapak Ibu kemarin waktu Natal di sini ya disampaikan satu tema tentang terang Yesus membawa kelegaan. Ya mengambil kisah dalam Kisah Para Rasul, seorang lumpuh yang sejak dari lahirnya itu dia tidak bisa berjalan dan cuma ditaruh orang di depan pintu bait Allah supaya ada yang ngasih dia uang. Tetapi Yesus tahu yang dibutuhkan orang ini sebenarnya bukan uang. Yang dia butuhkan adalah kesembuhan agar dia bisa berjalan dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya mau beritahu buat kita semua, Bapak Ibu yang keluarga membutuhkan adalah lebih dari uang. Yesus. Ya, kalau ada anakmu yang hidupnya susah, ya, kenapa anak ini susah? Jangan kita cuma berusaha cari orang bisa tolong dia, kasih duit, kasih pekerjaan. Tapi berdoa bagaimana jiwanya itu bisa mengenal Yesus. Kenapa? Karena yang dia butuhkan itu bukan uang, bukan pekerjaan. Yang manusia paling butuhkan dalam hidup ini apa saudara? Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, barulah hidupnya bisa dipulihkan Tuhan. Ketika dia dipulihkan Tuhan, baru dia bisa memuliakan nama Tuhan. Ya nggak mungkin seseorang itu bisa memuliakan Tuhan kalau dia tidak bertobat.
bertobat. Jadi pertobatan itu yang dapat memuliakan Tuhan, saudara. Dikatakan di situ makanya Filipus dipilih. Kenapa? Karena dia seorang yang terkenal baik, penuh dengan roh dan juga hikmat. Hikmat itu kita dapatkan ketika apa? Alkitab berkata permulaan hikmat ialah takut akan. Tidak mungkin seorang manusia bisa memiliki hikmat Allah kalau dia tidak takut akan Tuhan. Ya, mari kita bawa keluarga kita bawa ya anak cucu kita untuk mengenal Tuhan. Karena kalau dia sudah mengenal Tuhan, sudah hidupnya itu sudahlah. Pokoknya gak ada lah yang mustahil buat Tuhan kerjakan. Saya pelayanan di Amerika kemarin, saya ketemu dengan seorang ibu. Dia bercerita ke saya, saudara, ibu muda. Dia bilang, Bu Debbie, saya mau berterima kasih sama ibu selama pandemi. Ya, saya sangat diberkati dengan khotbah-khotbah ibu dan hidup saya dipulihkan. Dia cerita, hidup saya hancur, Bu, dan memalukan nama Tuhan. Ceritanya, kami rumah tangga tidak pernah harmonis, suami istri berantem, akhirnya suami saya berselingkuh dengan teman kerjanya. Ketika dia berselingkuh, dia gak peduli anak, gak peduli istri, lalu akhirnya kami makin ribut setiap hari. Sampai pada satu titik suami saya memutuskan untuk menggugat cerai saya. Lalu saya tidak bisa bikin apa-apa, Bu. Dia sudah menggugat, lalu diputuskanlah kami cerai. Dan akhirnya dia pergi sama wanita itu. Di tengah kebimbangan hidup saya stres, saya tertekan, saya kecewa. Saya ketemu dengan seorang laki-laki yang datang menawarkan perhatian dan cinta kepada saya. Apa yang terjadi? Laki-laki ini juga suami orang, Bu. Dosa itu akan berakibat dosa, dan dosa. Lalu saya jatuh dalam pelukan laki-laki ini. Singkat cerita, saya hamil dengan laki-laki suami orang ini. Dan apa yang terjadi, Bu? Ketika saya hamil, saya tahu saya tidak mungkin akan dinikahi karena dia juga punya istri. Saya gugurkan kandungan saya. Perhatikan, saudara. Orang kalau dibawa pengaruh dosa, hidupnya tidak mungkin memuliakan nama Tuhan. Sebaliknya, dia mempermalukan nama Tuhan. Dia gugurkan kandungannya dan di situ dia stres, dia sampai berpikiran lebih baik saya mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Iblis datang menuduh semuanya sudah hancur, buat apa lagi kamu hidup? Dan dia bilang di tengah masa saya itu lagi di dalam keadaan tertekan. Ada yang mengirimkan khotbah ibu kepada saya. Pertama kali saya mendengarkan khotbah ibu, saya menangis di kamar saya dan Tuhan jamah saya, Bu. Dari situ saya terus ikutin semua khotbah-khotbah ibu, saya terus dekat dengan Tuhan. Akhirnya saya bertobat, saya putuskan laki-laki itu dan saya memutuskan untuk kembali hidup mencari Tuhan. Saya berdoa buat suami saya, seperti yang ibu sering sampaikan, berdoa. Jika ada seseorang di antara suami istri yang masih mau kehendak Tuhan terjadi atas rumah tangga itu, maka Tuhan pasti sanggup memulihkan. Saya berdoa dan Tuhan mengabulkan doa saya. Tiba-tiba suami saya balik, datang ke rumah dan memohon maaf. Dia bilang, ternyata perempuan yang saya jatuh cinta itu ya tidak lebih baik dari kamu. Iya memang, bapak-bapak kalau mau selingkuh dipikir dulu ya. Karena saudara dipikir ya, oh itu istri saya cerewet, Bu, ini ya selingkuhan saya baik, kan masih bulan promosi tuh. Nanti kalau sudah habis promosinya lebih gila dari istrimu. Gak usah macem-macem ya, apalagi bapak-bapak ya gitu ya. Lalu dia bilang gak lebih baik dari kamu, jadi saya memutuskan untuk kembali ke kamu dan anak-anak. Lalu dia cerita, tapi saya harus cerita ke kamu, selama kamu pergi saya pun sudah berbuat dosa. Saya jatuh dengan suami orang, saya berzina, saya hamil dan saya menggugurkan kandungan saya. Tapi kalau pemulihan itu dari Tuhan, semua sempurna. Suaminya peluk dia bilang saya pun berdosa terhadap kamu, kita saling memaafkan, kita memulai dari yang baru bersama Tuhan. Saya di sana saudara, dia peluk saya, dia bilang, Bu terima kasih Bu. Sekarang keluarga kami sangat diberkati Tuhan, harmonis, setiap malam kami ikut mesbah doa.
Suami saya cinta Tuhan, kami membangun keluarga kami di dalam takut akan Tuhan. Saya bilang yes, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya bahkan yang sudah bercerai pun Tuhan tuh sanggup memulihkan. Asal kita tuh mau sungguh-sungguh punya hati datang kepada Tuhan minta saudara. Dan akhirnya mereka dipulihkan. Dia cerita kepada saya, terima kasih Bu, khotbah-khotbah Ibu itu yang sangat memberkati saya. Saudara, ya lalu dikatakan di sini ketika Filipus mulai melayani mereka ke daerah Samaria, dikatakan ketika banyak orang mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Pemberitaan firman, pelayanan kita akan berdampak ketika kita menghidupi firman Tuhan. Katakan, gak mungkin pelayanan kita berdampak kalau kita gak hidupi firman Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, iblis itu tahu loh. Iblis itu tahu saudara melayani Tuhan di mimbar, tapi saudara tidak menjadi pelaku firman. Sorry, iblis ketawain saudara. Ya, kenapa? Karena di luar iblis tahu hidupmu. Iblis ngomong, lihat ya, biarin aja dia pelayanan. Yang penting pulang pelayanan nih, lihat hidupnya. Buat apa saudara? Lihat kepahitan, lihat tetap gini. Kita berdoa supaya Tuhan hidup kita nih di gereja sama di luar gereja itu sama. Ya, saya pelayanan di Tentena beberapa waktu yang lalu, seminar hamba-hamba Tuhan saudara di Poso ya. Ketemu dengan seorang ibu. Dia cerita ke saya, Bu, saya mau bersyukur sama ibu saya dan suami dipulihkan Tuhan. Jadi kami ini orang Kristen dari sananya, dari lahir sudah Kristen saudara. Terus suami saya ini Bu, perokok, ya penjudi, peminum, semua sudah ada dalam dirinya. Pokoknya ya seperti yang ibu ngomong lah. Ya kalau enggak manusia ya setan suami saya ini. Lalu dia bilang, saya tuh berdoa buat suami saya. Yang saya paling jengkel, yang bikin marah itu Bu, kalau dia tuh merokok ya. Tuh pulang ya, kalau merokok di rumah itu sudah asap, debu rokok itu di mana-mana, puntung rokok. Saya bilang sama suami saya, dia bilang, kamu tuh ya coba bertobat, sudah berhenti merokok. Lalu suaminya bilang, kalau udah kayak gitu berantem. Ya saya juga tahu gini ribut saudara. Tapi dia bilang akhirnya Bu, setiap hari saya tuh pokoknya ribut soal rokok. Saya bersihin abu rokoknya. Saya bilang kamu telan sama puntung rokoknya. Biar enggak kotor rumah gini. Sampai satu saat dia baca Alkitab. Dia dapat satu ayat yang berkata, hai istri, menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Dia bilang ini ayat ini ngomong ini bener enggak ya? Saya itu ngomong ke suami. Sampai berbusa-busa aja dia gak tobat. Apalagi tanpa perkataan diem tok. Bagaimana mungkin suami bisa berubah? Kalau ibu-ibu, ya kita pikir karena perkataan kita suami bertobat. Ya malah tambah ribut saudara ya. Akhirnya dia bilang ya sudah, tapi saya mau uji bener gak ini firman Tuhan. Dia uji, tiap hari dia bersihin abu rokok, suaminya puntung rokok. Dia bilang dalam nama Tuhan Yesus. Saya gak mau ngomong sama suami saya lagi Bu soal ini. Tapi Tuhan dia bilang saya mau untuk suamiku bertobat. Ini terakhir saya bersihin debu rokoknya. Setiap hari dia perkatakan seperti itu. Satu kali malam-malam suaminya kerasukan saudara. Tengah malam jam 2 kerasukan. Dia kaget, dia bilang aduh Bu, saya tuh bener-bener lihat suami saya tuh bukan dia lagi. Matanya merah, ngomongnya itu sudah gak benar. Lalu dia bilang ke istrinya gini, kamu gak usah baca-baca Alkitab. Gak usah dengar-dengar khotbah, itu pendeta-pendeta nabi palsu. Lalu istrinya bilang, saya tahu bukan kamu. Ini setan yang ada dalam kamu. Dalam nama Yesus. Akhirnya istrinya mulai perangi. Dia bilang, Bu Debbie saya tahu Bu, saya baru kali itu ngadepi yang kayak gitu. Tapi ini waktu Tuhan, saya gak boleh lari lihat suami saya ini kayak setan. Ya, jadi dia doakan, dia tengking. Lalu suaminya itu dalam keadaan kerasukan ngomong, ambilin rokok saya. Dia bilang di mana? Di situ. Ditunjukin hampir semua sudut rumah itu dia sembunyiin rokok. Istrinya kaget saudara, akhirnya diambilin di depan istrinya.
di depan suaminya, istrinya itu remet dalam nama Yesus. Suamiku stop merokok. Akhirnya dia sadar paginya, nggak berapa lama saudara, istrinya terus berdoa. Dia bilang, oh berarti ini setannya mulai panas. Ya, tanpa perkataan loh. Istrinya berdoa untuk suaminya diam-diam dan sorga mulai bekerja. Lalu saudara, satu saat suaminya anfal, dia jatuh kayak orang kena serangan jantung. Gak bisa bernapas, istrinya tuh tengking dalam nama Yesus. Pak, berseru kepada nama Yesus. Suaminya ini gak bisa panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus, mulutnya tuh kayak terkunci. Ayo berseru kepada nama Yesus. Dia gak bisa berseru kepada nama Yesus saudara. Akhirnya istrinya tuntun terus. Dia bisa teriak dalam nama Yesus. Istrinya bilang, minta kesempatan hidup Pak supaya kamu memuliakan Tuhan. Dia teriak dalam nama Yesus, lalu dia bisa bernapas. Dia bisa bernapas, dia bangun saudara. Dan akhirnya sejak hari itu suaminya itu bertobat, berhenti rokok, berhenti minum, berhenti semua-muanya. Tuhan jamah hidupnya. Waktu saya ketemu mereka berdua datang ikut seminar hamba-hamba Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Saudara, kok gak wow ya? Wow loh, itu Tuhan loh. Bayangkan untuk bisa suruh suami berhenti rokok, minum, judi, itu siapa yang bisa? Dia bilang, selama ini saya sudah coba dengan kekuatan saya Bu. Tiap hari saya cerewetin suami saya. Bukannya bertobat, malah semakin parah. Kalau udah tersinggung dia pergi gak pulang-pulang saudara. Saudara, ibu, kita gak bisa dengan kekuatan kita, memang hanya doa. Jadi buat ibu-ibu di sini yang suamimu belum bertobat, berdoa, minta sama Tuhan. Ya gak usah pakai mulut, kita tutup mulut. Tapi ya namanya ibu-ibu suruh berhenti ngomong ya susah ya. Bener gak ibu-ibu ya, namanya ibu-ibu itu waduh satu hari mengeluarkan 30.000 kata loh. Ya suruh berhenti ngomong. Ya tapi disinilah kita belajar menggunakan kuasa Tuhan. Ya dan dia yang sanggup. Nah di sini dikatakan saudara. Ya ketika dia memberitakan firman. Ada banyak tanda-tanda. Dan ayat 7 berkata sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat. Keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak orang yang lumpuh, orang yang timpang disembuhkan. Siapa Filipus ini? Dia tadinya cuma jemaat biasa. Tapi dia dipenuhi oleh roh dan hikmat. Ketika diaktifkan pelayanannya di gereja. Ditumpang tangan oleh rasul-rasul. Ternyata Tuhan memakai dia menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang engkau pikir engkau tidak bisa, ternyata bisa. Ya ibu itu cerita ke saya, Bu. Kami ini dari gereja Protestan. Jadi tidak pernah saya menengking-nengking setan begitu. Tapi karena saya tiap malam ikut doa malam, ikut mesbah doanya ibu, saya ikutin khotbah-khotbah ibu. Saya jadi tahu, oh ternyata kekristenan itu seperti ini. Ada satu orang di Manado juga saudara, telepon saya malam-malam. Bu Debi, ini ada ponakan saya kerasukan Bu. Kami ini dari gereja Protestan Bu, gak pernah ngalami yang gini-gini. Saya bilang ini waktunya ibu pakai kuasa Tuhan. Jadi dia bilang saya tuh lagi tiap malam nonton mesbah doa satu keluarga. Tiba-tiba ada ponakan datang dari kampung. Nah dari kampung mereka bilang kamu kalau datang ke rumah sini pokoknya harus ikut ritual. Tiap jam 8 ikut mesbah doa. Kami sekeluarga katanya ikut mesbah doa. Lagi ikut mesbah doa, ponakannya dari kampung ini kerasukan. Ya teriak-teriak, jangan dengar Depi Pasir, matiin. Wah dia takut saudara ya, ternyata dia punya kuasa gelap. Akhirnya saya bilang, ibu-ibu jangan takut. Ibu layani, ayo ambil minyak, doakan pengurapan. Jadi mereka satu keluarga bayangkan loh, dari gereja Protestan. Yang gak pernah hadapi gitu-gitu, harus menghadapi gitu. Lalu akhirnya dia bilang, kami sering dengar khotbah ibu, jadi ya saya tidak takut. Saya bilang jangan takut, ibu ayo ibu yang layani. Mereka satu keluarga bergandeng tangan, ditengking ponakannya saudara. Dalam nama Yesus didoakan, akhirnya mengalami kelepasan. Ya saya mengucap syukur lewat pelayanan, ya di YouTube saya banyak mendengar orang-orang, mereka akhirnya mulai mengalami. Ya siapa Filipus, dia cuma jemaat biasa. Yang mungkin dari tadinya juga gak pernah tahu yang kayak gitu-gitu. Tapi karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Saya berdoa supaya jemaat yang ada di tempat ini bukan menjadi jemaat yang cuma duduk. Diam pulang gak pernah ngapa-ngapa. Layani tetanggamu.
Layani keluargamu. Kalau ada mereka yang datang dari desa, ya tawarkan, saya doakan kamu, mau nggak? Doakan saudara. Siapa tahu terjadi kelepasan, kita nggak pernah tahu. Ada orang-orang di sekeliling kita itu sebenarnya tuayan yang Tuhan kirim kepada kita. Dan kita yang harus melayani. Itu bukan tugasnya Ibu Hana, bukan tugasnya pendeta di gereja ini. Tapi itu tugas kita semua. Ayo supaya apa saudara? Kalau kita pulang satu saat nanti ke Bapa, ya kita ini ada buah pelayanan kita, amin. Ya jangan ditanya Bapak di sorga kamu jadi Kristen berapa lama? 30 tahun. Terus ngapain aja? Gak ngapa-ngapa ya, datang pergi tiap hari Minggu ke gereja, duduk diam pulang gitu toh. Wah kamu ternyata pengangguran ya selama di bumi. Itu namanya pengangguran loh. Tapi kita harus saudara lihat kalau ada tetanggamu, saudaramu atau siapapun mungkin yang datang dari jauh dari desa, kenalkan dia kepada Yesus. Beritakan siapa Yesus itu. Lalu dikatakan di sini saudara, orang melihat ya bahwa Filipus melakukan banyak hal besar. Ayat 8, ya maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu. Dan dia membuat takjub seluruh rakyat Samaria. Serta berlagak seolah-olah dia seorang yang sangat penting. Ya semua orang besar kecil mengikuti dia, ada seorang tukang sihir di situ. Ya orang ini ya dikatakan semua orang itu mengikuti dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah. Yang terkenal sebagai kuasa besar padahal tukang sihir. Ya, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Ya, dan dikatakan di sana Simon sendiri juga akhirnya apa? Menjadi percaya. Ya, dan sesudah itu ia dibaptis saudara. Wow, bagaimana pelayanannya Filipus ini sangat berbuah. Ya, bahkan Simon ya seorang tukang sihir itu bertobat, dibaptis, dan dia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat yang besar yang terjadi. Bahkan seorang yang tadinya ikut kuasa gelap akhirnya bertobat mengikut Tuhan karena pelayanannya. Lalu kita lompat saudara, saya pengen lihat ya. Filipus juga mempertobatkan seorang pejabat dari Ethiopia. Ayat 26 Kisah Rasul ayat yang ke-8. Sida-sida dari tanah Ethiopia judulnya di sana ya. Ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berkatalah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake Ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Yesaya. Ayat 29, lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu dengan membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuanku baca itu? Ditanya sama Filipus, karena Roh Kudus menyuruh dia pergi ke sana. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut, seperti seekor domba ia membawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya dia sedang membaca nubuatan Yesaya ya. Lalu dikatakan maka sida-sida itu 34 kepada Filipus dia berkata, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Dan saudara akhirnya orang itu pun juga bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, di luar sana ada begitu banyak orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Saudara dan saya, kitalah yang akan dipakai Tuhan untuk apa?
untuk membawa pemberitaan tentang kebenaran. Saya bersyukur Tuhan itu membawa saya hari-hari ini. Saya ingat ya, saya hampir membuka gereja di tahun 2020 di Jakarta. Kita sudah mau sewa tempat ya, dan sudah nego harga. 2020 itu awal pandemi, saya ingat Februari itu saya harus bayar DP untuk sewa gedung buka gereja. Saya pelayanan ke Manado, di Manado ada seorang hamba Tuhan, dia berdoa buat saya, lawatan Tuhan terjadi. Dan dia berkata kepada saya, Bu, Ibu jangan buka gereja tahun 2020. Karena Tuhan akan membawa Ibu ke pelayanan dimensi yang berbeda. Dan tahun depan 2020 itu dia bilang, Ibu akan dikasih Tuhan tuayan raja-raja. Saya berpikir ini orang bernubuat alay lebay. Ya, tuayan raja-raja. Saya tidak pernah berpikir tuayan raja-raja. Akhirnya ya saya cuma amini dalam hadirat Tuhan, uji apakah itu benar terjadi. Saya balik ke Jakarta itu Januari saudara, karena itu pelayanan Natal Desember 2019. Saya balik ke Jakarta akhirnya masuk awal 2020. Saya pegang nubuatan itu, tapi kami sudah terlanjur nego gedung untuk kami sewa buka gereja. Februari itu sebelum lockdown, sebelum corona datang menyerang, ya saya sudah ditanya, Bu, Ibu jadi sewa tempat? Saya bilang jadi. Ya udah Ibu DP dulu, nanti setelah DP baru ya kita bicarakan. Tiba-tiba cuma terlintas di benak saya tuh berdoa begini, Tuhan, kalau ini memang bukan rencanamu, batalkan. Saya nggak mau buka gereja karena keinginannya saya sendiri. Tapi biar karena keinginan Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, Tuhan batalkan. Tiba-tiba saya ngomong ke orang gedung itu, Mas, saya bisa pindah jam atau pindah hari? Oh, Ibu mau rencana pindah hari atau pindah jam? Iya. Kalau gitu jangan bayar dulu Bu, kami meeting dulu. Gini aja deh, Ibu tentukan mau jam berapa. Karena harganya beda, kata gedung itu karena di mall di Jakarta. Itu harganya beda, jadi Ibu tentukan dulu kapan kami meeting, ada kesepakatan harga, baru kami kasih ke Ibu. Setelah itu saudara, saya bilang berarti ini saya nggak usah DP dulu, saya sudah hampir transfer itu sewa gedung. Dia bilang, iya Ibu tahan dulu. Begitu saya tahan, tiba-tiba Februari itu sudah mulai terdengar ya virus, lockdown saudara, akhirnya lockdown. Puji Tuhan, uang saya jadi memang Tuhan luputkan, belum masuk. Saya ya rasa itu kalau sudah masuk kan gedung gitu mana mereka mau kembaliin. Semua yang sewa juga di Jakarta ya mereka bilang ini pandemi Bu, kita nggak bisa balikin uang. Memang ya semua tidak terpikir. Jadi saya diluputkan Tuhan. Nah setelah itu kami baru mengerti pandemi datang, pelayanan di YouTube itu Tuhan mulai ya bawa kita mulai melihat wah bagaimana Tuhan bekerja. Dan saya juga tidak menyangka saudara, ternyata YouTube ini yang nonton dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Dan benar Tuhan mempertemukan kami dengan tuhayan raja-raja. Ada begitu banyak pejabat ternyata yang ikut dengan mesbah doa. Ada begitu banyak orang-orang yang punya pengaruh. Lalu mereka mulai WA saya minta untuk datang berdoa untuk temui. Dan saya melihat saudara bagaimana ya seperti Filipus ini. Kita nih harus siap sedia memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita. Karena orang di luar sana banyak yang tidak mengerti. Dikatakan di sini pejabat ini dia baca tentang kitab Yesaya tapi dia nggak mengerti siapa yang lagi dibahas di kitab Yesaya ini. Filipus yang penuh dengan roh hikmat. Dia menerangkan tentang Injil kerajaan Allah kepada pejabat ini. Lalu pejabat ini bertobat saudara, menerima Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan menyertai pelayanan kami saudara, saya melihat ya kita semua perlu berdoa hari-hari ini supaya terjadi penuaian. Yesus berkata, di akhir zaman tuaian itu menguning, tapi penuainya sedikit. Saya berdoa supaya jemaat di tempat ini menjadi penuai di akhir zaman. Menangkan jiwa-jiwa
Ya, kemarin saya baru dari Bandungan peletakan batu pertama sekolah misi. Itu yang Tuhan taruh di hati kami. Kami tidak buka gereja di Jakarta. Orang tanya, "Bu, Ibu buka gereja di mana, Bu? Saya mau pindah ke gereja Ibu." Saya bilang, "Gak usah, di Jakarta udah banyak gereja. Gak usah pindah-pindah. Kalau mau dengar khotbah saya ya di YouTube saja." Tapi Tuhan taruh di hati kami untuk membawa kami ke satu pelayanan yang berbeda, mencetak hamba-hamba Tuhan. Karena ya saya keliling ke daerah-daerah saudara, pelayanan, seminar hamba-hamba Tuhan di mana-mana. Kami melihat sangat miris sekali. Ya, bahkan di Toraja udah ada gereja ya, masjid ya, mualaf khusus dari orang Kristen yang pindah ke seberang. Dan itu penuh saudara. Satu kerinduan kami ya, memperlengkapi hamba-hamba Tuhan di desa supaya Indonesia juga boleh dimenangkan bagi Kristus. Dan ketika kita bergerak bersama Tuhan, ya saya melihat sekolah misi ini Tuhan perlengkapi. Tadinya setiap kali pulang ke Solo saya ke Karanganyar, cari tempat, cari tanah ya. Cari tanah, minta tolong beberapa orang juga, kita sudah tanya-tanya teman-teman pelayanan. Ada yang tempatnya bagus tapi harganya mahal, ada yang harganya dapat, izinnya susah. Lalu saya tuh cuma berdoa aja, Tuhan, kalau ini memang proyeknya Tuhan, maka Tuhan pasti yang akan pertemukan saya. Bagaimana Tuhan akan memulai proyek ini? Secara manusia tidak mungkin, saya uang dari mana? Ini dari mana? Akhirnya Tuhan pertemukan, ada jemaat Mesbah Doa di Semarang, dia punya tanah 4.500. Dia persembahkan untuk sekolah misi. Dan kemarin kami sudah ke sana, kita ketemu dengan pemborong, dengan insinyur pembangunannya yang gambar, semua anak Tuhan, dan mereka ya semua nonton Mesbah Doa saudara. Jadi Tuhan itu mempertemukan kayak puzzle tuh disusun. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, sampai ke pendanaan pun Tuhan sediakan begitu luar biasa. Itu pembangunan miliar saudara. Siapa saya? Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan yang besar, saya tuh menangis waktu di mobil tuh, saya bilang, Tuhan, secara manusia ini semua tidak mungkin. Tapi saya melihat Tuhan pertemukan kami, diberi tanah yang begitu luar biasa. Tuhan tuh cuma ngomong satu sama saya tuh begini, aku tidak cari orang kaya, aku gak cari orang yang punya uang, aku cuma cari orang yang punya iman. Karena semua proyek kerajaan Allah itu bisa dikerjakan dan diwujudkan hanya melalui iman. Dan saya itu bersyukur saudara melihat apa yang Tuhan buat, sekarang sudah mulai pembangunan. Semua sudah Tuhan kerjakan, belum saja dibangun. Udah pabrik kasur telepon, Bu nanti saya yang kasih semua kasurnya. Ya, Bu nanti saya yang sumbang spray bantal semua. Bu nanti saya sumbang ini. Tuhan itu luar biasa. Dan hari ini mari saudara kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami bersyukur di tengah masa pandemi kita bisa membangun puluhan gereja di desa-desa. Sungguh itu bukan karena kuat dan gagah kami. Bisa menopang hamba-hamba Tuhan di desa-desa setiap bulan. Semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan lebih lagi ingin kita semua hidup memuliakan Tuhan. Bukan hanya ya memuliakan Tuhan itu bukan hanya dalam skup yang besar. Ayo di dalam rumah tangga dan keluarga kita terlebih dahulu. Kita hidup dalam pertobatan. Bawa anak cucumu untuk mengenal Tuhan. Sebab hanya ketika kita mengenal Tuhan, hidup kita dipulihkan, baru kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama, kita nyanyikan lagu tadi, aku berikan hatiku dan hidupku hanya bagimu Tuhan. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup untuk memulihkan dan menjadikan hidup kita berarti. Kami mau Tuhan, untuk sungguh-sungguh Engkau pakai hidup kami. Pakai anak cucu kami untuk memuliakan nama-Mu selama ada di dunia ini. Angkat tanganmu. Katakan kami beri hati dan hidup kami
semuanya bagiku di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan janji. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan, kami tahu Engkau menciptakan kami untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Mari bertanya kepada diri kita, saudara. Apakah aku sudah hidup untuk memuliakan Tuhan? Apakah aku sudah hidup untuk meninggikan nama Tuhan? Apakah hidupku berdampak bagi keluargaku, bagi orang di sekelilingku? Atau sebaliknya hidupku menjadi batu sandungan bagi orang lain? Mari datang pada Tuhan hari ini. Katakan, kami ingin Tuhan penuhi kami dengan roh-Mu, dengan hikmat-Mu Tuhan. Agar kami bisa menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Seringkali dengan hal-hal yang sederhana kami dapat membawa orang datang kepada Kristus. Mulai berdoa saudara, Tuhan tunjukkan bagi kami orang-orang yang harus kami layani, yang ada di sekeliling kami. Mungkin itu saudara, mungkin itu anak, mungkin siapapun. Memberitakan tentang Yesus, memperkenalkan tentang Tuhan kepada mereka. Agar mereka boleh mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Bahkan pakai hidup kami Tuhan, untuk menjadi alat menjangkau jiwa-jiwa. Hamba berdoa, saudara, berapa banyak di antara saudara yang ingin dipakai Tuhan hidupnya untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan karunia-karunia, dengan doa pelepasan, dengan kesembuhan. Angkat tanganmu saudara. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Hamba berdoa, Tuhan pakai hidup mereka yang membuka hati hari ini. Tuayan begitu banyak di sekeliling kami. Biarlah Tuhan kami menjadi umat-Mu, bukan hanya datang pulang setiap hari Minggu di gereja, tapi kami menjadi orang-orang Kristen yang berdampak di sekeliling kami. Tuhan pakai setiap tangan yang terangkat hari ini. Kobarkan setiap karunia roh yang ada dalam hidup mereka. Sehingga tangan-tangan ini menjadi tangan yang menyembuhkan. Tangan yang memulihkan. Tangan yang membuat mujizat. Sehingga orang melihat kepada Kristus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh membawa hidup kami, Engkau Tuhan yang sanggup melakukannya Tuhan. Kami akan mulai mempraktekkan kuasa Tuhan itu. Menumpangkan tangan atas orang sakit dan mereka akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa hidup kami sungguh-sungguh dipulihkan. Segala dosa kami buang di dalam nama Yesus. Amarah, kepahitan, kebencian, kekecewaan kami buang di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memulihkan kehidupan setiap kami. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hati